selamat pagi teman-teman Riox TV dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Semoga sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman Riox TV, di kesempatan hari ini kita mau ngebahas salah satu motor yang benar-benar asik banget. Jadi motor ini kita modifikasi sebenarnya untuk jalan-jalan santai teman-teman. Dimana kalian tahu sendiri sekarang itu ngebut salah, berisik salah, ya serba salah lah kita naik motor. Apalagi kita ini sebagai penikmat motor nih serba salah banget. So kita sekarang modif yang enjoy-enjoy aja, ngebangkitin leluhur nih teman-teman, kurang lebih kayak gitu. Jadi motor ini adalah Honda Astrea C100 tahun 1997 yang kita modifikasi atau kita custom di KGC Motor sehingga menjadi motor street cup yang benar-benar asik banget dilihat teman-teman. So pasti kalian udah penasaran, langsung aja kita lihat-lihat. Let's do the go. I think I had enough. All this money got me acting up. Niggas be mad as fuck, cause they know I gotta bag it up. Niggas be mad as fuck, I gotta bag it up. Niggas be mad as fuck, I gotta bag it up. If I gotta act hard, then I clout what I'm chasing. Shorty pull up, slay, Jason. Pull up and cool, swerve, racing. I keep a check, blue, facing. That low one ain't gotta hate on me. I'm on my grind, no Tony. Bitches gon' hate, they phony. Money stay on my side, never lonely. Feeling real pretty, around my city. I got these bad bitches with me. I feel like Bruno, but call me Bruno. Like I wanted them with me. And I'm a beast, pity. Oke teman-teman Riox TV, jadi ini motornya. Mohon maaf nih nggak bisa dilempengin alias dilurusin karena memang dia bisanya cuma di standar samping teman-teman. Motornya kelihatan pendek banget dan ya emang situasinya motornya kayak gini. Motor ini tuh asik banget buat jalan-jalan, tentunya sendiri karena memang joknya itu ya sendiri teman-teman. Nah kalau misalkan pasti dari kalian pasti tertarik, bang penempatan platnya gimana? Memang belum selesai kita taruh platnya karena surat-suratnya masih proses kita urus dan kita lurusin dulu. Tapi tempat-tempatnya udah kita siapin. Untuk yang bagian depan tetap di posisi seperti motor biasa dan di bagian belakang nanti di sebelah shock breaker. Mungkin kedepannya akan gua update, tapi kalian bantu komen di kolom komentar kalau misalkan bang update dong si C100-nya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah konsep modifikasinya. Memang motor ini nggak bisa kenceng. Ya, kalian tahu Riox TV selalu modifikasi motor-motor seperti motor sport, naked bike, street fighter, matic, dan lain-lain. Nah, motor ini baru kali ini nih kita modifikasi. Alhamdulillah dengan sedikit sentuhan dari digital, motor ini kelihatan unik banget. Pasti dari kalian juga, nggak juga deh bang, dan segala macam. Ya kalian bebas menentukan selera kalian. Tapi coba kalau kayak gini, sampein di kolom komentar bagaimana sih pendapat kalian tentang motor ini. Bang, apa tuh yang ada di dunia digital di motor ini? Nah, yang pertama speedometernya itu kita ganti teman-teman. Kita ganti ke lebih digital lagi dan lebih asik lagi dengan sentuhan-sentuhan nuansa Iron Man. Jadi cuma satu gitu membuat motor ini terlihat lebih cantik banget di bagian tengahnya. Nah, jadi untuk speedometer ini universal. Kalian bisa update di motor apa aja, teman-teman. Dan untuk harga modifikasi speedometer kayak gini tuh menghabiskan biaya segini, teman-teman. Gak sampai situ aja, karena kemarin kita berhasil untuk modifikasi si Supra Galon. Nah, kita juga pakai lampunya Supra Galon itu di motor ini, tapi nggak pakai casing, bener-bener langsung telanjang gini aja, dan langsung asik banget kelihatannya. Matanya cuma satu dan bener-bener terang di depan, teman-teman. Dan untuk lampu seperti ini, itu menghabiskan biaya segini, teman-teman, kurang lebih. Nah, ini kita bahas masalah atasnya dulu ya, teman-teman, sebelum nanti kita akan bahas ke sisi-sisi yang lainnya. Oke teman-teman Riox TV, jadi nggak cuma hanya speedometer dan lampu yang dilakukan perubahan oleh teman-teman dari KGC Motor, juga banyak banget. Ya tentunya kalau kita bicara masalah custom itu banyak banget yang udah dirubah di motor ini. Ya kalian tahu sendiri, custom sesuai dengan keinginan kita ya kan. Nah ini nggak akan kita bahas terlalu detail masalah customnya, hanya part-part terpenting aja, penunjang bagaimana kita lebih nyaman menggunakan motor custom. Nah sekarang kita bahas di masalah perstangan. Tentunya untuk masalah gas spontannya kita upgrade juga teman-teman. Kenapa harus di-upgrade bang? Kalian tahu sendiri motor ini cc-nya hanya 100, jadi kita perlu banget akselerasi ketika mau nyalip mobil atau apapun.
Ya, pada dasarnya motor ini memang di-create untuk santai-santai aja nih. Tapi nggak menuntut kemungkinan juga, kadang kita perlu nyalip-nyalip mobil nih teman-teman. Kalau mobilnya lagi pelan dan segala macam. Nah, takutnya pas nyalip mobilnya jalan bisa adu banteng tuh kan. Jadi kita perlu sedikit akselerasi. So, kita upgrade dari sisi gas spontannya yang menghabiskan biaya cuma segini. Nah, emang nggak terlalu mahal, tapi benar-benar menyajikan satu, ya, akselerasi yang lumayan lah. Dan kita lanjut lagi ke perintilannya, ya, ada hand grip dan segala macam. Nanti Mimin akan lebih jelasin atau detailin lagi di kolom deskripsi. Sekarang kita bahas ke masalah percoloran teman-teman. Kalian bisa nikmati video ini. Nah, kalian bisa puas-puasin di video ini untuk melihat sebenarnya warnanya ini apa sih bang? Warnanya ini biru teman-teman. Biru, bisa dibilang biru donker ya. Tapi ada sentuhan-sentuhan sedikit dari teman-teman KGC Motor yang membuat warna birunya ini bener-bener ngena banget di hati dan jarang banget kalian pasti lihat di jalan. Apalagi sentuhan emblem Honda-nya ini terpampang nyata bahwasannya dia akan menghidupkan Honda pada tahun 1997 dengan desain yang lebih baru dan desain lebih santai ini teman-teman. Nah, jadi buat kalian tuh yang masih punya motor-motor jadul atau motor-motor versi lama, baiknya jangan dibiarin hancur aja, jangan dibiarin kepanasan, kehujanan, kasihan teman-teman. Motor itu masih bisa kita desain jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Bang, tapi mesinnya itu susah banget dan mahal banget loh bang. Nanti kalau benerin, temen-temen gak mahal kok sebenarnya kalau kita memang mau. Daripada dia nggak berfungsi, dia rusak dan segala macem, mending kita pelan-pelan kumpulin uang untuk benerin dia sedikit-sedikit biar lebih bagus. Oke teman-teman Reaksi Free, jadi untuk masalah hal yang perlu kita remajain dulu adalah warna tadi ya. Dan kalian juga harus jelas banget tuh kalau misalkan, bang tadi kata abang kalau punya motor-motor jadul tuh mending dibenerin aja bang dan segala macam, ya utamakan dari restorasinya dan baru main ke repaint. Karena kalau misalkan kita bicara masalah repaint kayak gini, untuk komposisi motor ini plus rangkanya itu menghabiskan biaya segini ya. Karena memang motor ini tuh rangkanya yang disajiin teman-teman, kayak pipa di tengah cuma satu gini aja kan gemes banget nih kelihatannya. Jarang-jarang motor telanjang kayak begini. Bebek naked, woi, bebek telanjang, woi, jarang banget kan. Biasanya kan naked bike itu kayak motor Street Fighter dan lain-lain memang dia kelihatan telanjang. Tapi ini motor bebek telanjang, kayaknya asik juga kalau gue bawa jalan-jalan. Gue gak sabar banget pengen platnya cepet turun terus pengen jalan-jalan gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi teman-teman ke masalah kaki-kakinya. Nah, untuk masalah setup kaki-kaki ini juga perlu di-upgrade agar motor ini kelihatan lebih yahut dan lebih asik lagi teman-teman. Karena kalian tahu sendiri kaki-kaki yang model lama itu kan cungkring banget alias masih kecil. Masih kecil, berarti bisa gede dong bang? Juga, jadi kita upgrade lebih gede aja teman-teman. Dan ukuran velgnya, bannya, beserta harganya, ini dia. Kalian bisa lihat lebih lengkapnya lagi di kolom deskripsi karena di sana itu terpampang nyata semua harga-harganya dan semua jenis-jenisnya atau merek-mereknya ya teman-teman. Nah, untuk masalah kaki-kaki memang nggak perlu banyak yang di-upgrade, cuma di-upgrade dari sisi velg, ban, terus bos-bosannya dan lain-lain agar lebih pas. Yang ianya, yang jelasnya adalah masalah kaki-kaki ini balik lagi ke selera kalian. Ada yang pengennya versinya kecil aja, ada yang pengennya juga versinya gede aja dan segala macam. Bang, kalau misalkan dilebih gedein dari ini bisa nggak? Sepertinya ini ukuran yang maksimal teman-teman, karena di bagian depannya ini udah nggak bisa dipakein spakbor nih. Harusnya sih bisa kalau di custom lagi, tapi gue lebih suka kayak gini. Tapi PR-nya kalau misalkan hujan, ya udah kalian selesai. Jadi kalau bisa jangan pakai motor yang kayak gini waktu situasi hujan atau lewat becek-becekan. Pasti kalian bete banget karena itu bakalan mancrot. Dan PR-nya lagi, orang belakang kita juga kurang nyaman banget pastinya karena dengan situasi ban yang seperti ini, itu kalau lewat becekan mancrot ke belakang tuh lumayan ngotorin motor belakang teman-teman. So, baiknya dipakai pagi-pagi, nyari tempat kopi dan segala macam karena memang motor ini nggak bisa ngebut juga ya teman-teman. Jadi lebih menjiwai aja sih. Dan ini kayaknya ini motor yang bener-bener motor The Wheel San Mori. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan suspensi. Bang, suspensi di motor itu gimana bang? Ya, suspensi di motor ini memang gak terlalu banyak di upgrade.
Hanya di bagian belakangnya aja yang kita upgrade menggunakan suspensi dari motor lain. Dan lebih jelasnya keterangannya adalah ini, beserta harganya. Bang, kenapa nggak kayak Supra kemarin, dipakein aneh-aneh dan segala macam? Ya, jadi pada dasarnya gue akan coba dulu sistem yang sekarang. Gue coba dulu desain yang sekarang. Baru nanti akan gue upgrade untuk pengembangan motor ini. Nah, karena di bagian belakang ini, gue juga ngerasa kurang nyaman. Karena agak sedikit keras. Entah shock breakernya harus gue ganti lagi, atau ada perhitungan titik tubuh, titik rendahnya yang perlu kita set up lagi. Karena begitu gua dudukin, ini motornya agak sedikit keras ya teman-teman. So, kayaknya perlu gua hitung lagi untuk di bagian belakang. Bagian depan udah berfungsi dengan baik dan udah asik banget. Cuma dari sisi tampilannya gua kurang tertarik atau kurang ngerasa, wah kayaknya perlu sentuhan lagi nih. Tapi gue coba nikmatin dulu dengan posisi yang kayak gini. Gue mau ajak dia jalan pagi. Kalau emang nggak ada kendala dan emang nyaman, ya gue oke-oke aja, nggak perlu banyak perubahan lagi. Kalau gue agak sedikit kurang nyaman, mungkin akan gue upgrade. Tapi kalau bagian depan ini, kayaknya kedepannya bakal gue upgrade sih. Kasih masukan ya, jadi kalian bisa komen di kolom komentar bagusnya pakai apa. Karena gue udah mulai kehabisan akal nih buat ganti shock bagian depannya. Kalau belakang kan punya banyak opsi, kayak kita bisa ganti yang tabung, bisa ganti yang begini. Kalau misalkan titik tumpunya itu kurang bagus, itu emang agak sakit dah, kita tinggal geser aja. Jadi solusinya kalau belakang itu banyak. Kalau yang depan ini gue agak bingung nih, pakai apa ya enaknya. Oh iya, satu hal, gue bangga banget sama motor ini dan gue salut banget sama teman-teman dari K20 karena di motor ini sudah menggunakan knalpot dari K20 teman-teman, dan suaranya itu seasik ini loh. Dan untuk harga knalpot seperti ini tuh menghabiskan biaya. Nah, Bang, kalau K20 ngeluarin knalpot versi lain nggak? Kurang tahu ya, tapi kayaknya sih ada. Dulu sih gue pernah pakai untuk MT-15. Ya, semoga aja dia keluarin knalpot baru yang bisa kita dengerin suaranya dan bisa kita coba. Oke teman-teman Reox TV, jadi kalau kita hitung-hitung total dari benerin motor kalian yang yang biasa masih standar C100 tahun 1997 atau apapun itu, dan dimodifikasi menjadi seperti ini, itu totalnya menghabiskan biaya segini. Lebih lengkapnya lagi kalian bisa cek di kolom deskripsi apa aja yang udah dirubah di motor ini. Dan jadi kalian bisa sambil dengerin gua jelasin motor ini, kalian juga bisa baca-baca harganya di situ. Ingat teman-teman, konsep dari video ini adalah ya kalian itu kalau punya motor yang lagi nganggur atau apa, jangan disia-siain teman-teman. Bahwasannya motor itu adalah benda yang bisa kita rebuild menjadi lebih bagus lagi, atau bisa kita modifikasi menjadi lebih indah lagi. Bang, tapi itu motor bapak gue atau motor kakek gue, it's not my passion. Enggak juga teman-teman, coba deh kayak gini. Kalau udah jadi cantik, udah jadi asik, daripada dia nggak kepake, mending dibenerin sedikit-sedikit, pelan-pelan. Ntar kalau dia udah bagus, udah enak kan, lumayan buat jalan-jalan. Apalagi dalam situasi kayak sekarang ini, ya kan? Oke teman-teman Reox TV, jadi itu aja informasi hari ini buat kalian. Semoga nemenin hari kalian yang lagi bete, lagi di ghosting, lagi disakitin, lagi diduain, dan segala macam kayak si Mimin. Yang penting kalian harus happy dan tetap semangat. Sampai ketemu di video-video berikutnya, and